Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari kasus Nabi SAW dengan para sahabat ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh. Beliau ditusuk oleh orang Yahudi, ya. Beliau ditusuk dan beliau terjatuh. Apa yang mesti dilakukan oleh makmum? Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf maju mengambil ke posisi kepemimpinan pada saat itu karena Umar tidak sanggup. Jadi jika imamnya itu terjatuh, bolehkah ditolong? Boleh. Nyawa itu penting. Salat berjamaah itu penting. Tapi jika berhadapan sesuatu hal yang dianggap penting oleh syariat, maka ada hal yang bisa ditekankan. Boleh ditolong kalau ada jatuh di samping Pak. Boleh ditolong. Ya. Apakah batal sholat? Dilihat kondisinya. Bisa tidak batal kalau memang sesudah itu bisa kita lanjutkan sholat. Lanjut saja. Ya. Tapi bisa dibatalkan demi sebuah kemaslahatan. Nyawa itu manusia lebih berharga dari segalanya. Maka menolong nyawa manusia itu penting. Maka sholat berjamaah, jangan bilang biar tuh maka sholat berjamaah aja kok. Itu terlalu egois. Tetap kita bisa ambil, tolong sebagiannya, yang lainnya kan lanjutkan. Ya jangan nekat Pak. Ya jangan nekat membiarkan, kan bagus di dia. Karena sholat berjamaah biar mati syahid. Ya. Kemudian yang lain masing-masing melanjutkan, ya ditolong, dan yang lainnya melanjutkan. Itu kasusnya apa? Di masa Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf yang maju mengambil lanjutkan itu sholat, lalu sebagiannya menolong Umar bin Khattab, sebagiannya menolong, tapi tidak bubar sholat Pak, tidak, tetap lanjut, tapi sebagian menolong. Nah, jadi seperti imamnya tadi terjatuh, maka boleh diambil alih oleh siapa yang di belakangnya yang paling dekat, yakni naibul imam namanya. Wakilnya imam itu Pak, siapa yang di belakangnya. Jadi bagusnya itu yang ada di belakangnya imam itu siap-siap jadi imam jika terjadi. Jangankan imam itu terjatuh, mungkin imam itu kan punya hajat juga. Hajatnya kalau buang angin, mendesaki juga, mau keluar, maka boleh ditarik oleh imam siapa yang ada di belakangnya. Boleh tarik, boleh disebut nama, maju. Seperti kalau saya misalnya imam, misalnya ada Ustaz Sama maju, boleh. Saya boleh bicara karena saya sudah tidak sholat. Yang tidak boleh, Ustaz Ahmad tidak boleh bicara. Nah bilang, apa kita bilang Ustaz? Batal. Tapi kalau langsung maju, atau saya tarik, bisa. Orang yang tidak sholat bisa bicara sama orang sholat. Orang sholat tidak bisa bicara kecuali bahasa isyarat. Boleh bahasa isyarat jika itu dibutuhkan. Nah, masih ada? Fadal. Bacaannya imam, apakah wajib kita lakukan apa yang dia baca, surah yang dia baca? Iya, yang wajib, yang tentu wajib. Apa yang wajib bagi bacaan imam? Al-Fatihah. Jadi kalau dia sementara baca Fatihah turun, maka ulangi Al-Fatihahnya. Kalau dia sudah Al-Fatihah baru jatuh, maka terserah imam mau membaca surah lanjutannya. Kalau dia hafal boleh juga, kalau dia tidak hafal ganti surah lain.
tapi jangan pilih marahin mesin surah. Nah, tidak apa-apa, karena surah itu pilihan. Boleh 2 surah, boleh 3 surah, boleh 4 surah, bahkan boleh tidak baca surah. Dalam kondisi darurat begini, jangan lagi terlalu panjang surah. Orang sudah pingsan di samping tak baru surah nampun panjang. Ya, pendek saja atau tidak membaca surah Pak, sah surah. Tidak membaca surah pun sah insyaallah. Jadi boleh tidak membaca surah. Nah, tergantung kondisinya. Apa yang dia sudah selesai, lanjutkan. Apa yang sudah selesai, lanjutkan. Apa yang bisa dilanjutkan. 6. Ya. Sudah? Oh ya. Saya tutup ini dengan hadis ini. Ma fi ma'nahu min hadisi Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ada juga pada hadis yang semakna di hadis Abi Mas'ud al-Ansari. Apa itu? Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW melapor. Faqal, inni, sesungguhnya saya ya Rasulullah, la ta'akharu an salatihi subuh. Saya menunda salat subuhku ya Rasulullah. Saya terlambat. Kenapa? Min ajlil fulan, karena gara-gara si fulan itu imamnya itu ajamma kini makmum sama Nabi. Mimma yutilu bina, karena itu imam selalu panjang dulu bacaannya. Jadi ajamma kini. Ya, padahal salat subuh itu Pak, sunnah hukumnya dipanjangkan. Tapi ini enggak, salat subuh dia sengaja terlambat Pak. Kenapa? Kalau ini imam panjang sekali bacanya. Qal fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghadiba fi mau'izati qattu ashaddu mimma ghadiba yaum. Saya tidak pernah melihat Nabi itu marah melebihi marahnya Nabi pada saat itu dalam memberi nasihat. Marah sekali Nabi ketika mendengar bahwa ada imam yang suka panjangkan bacaannya sampai makmum itu tertunda masuk karena tidak sanggup dia berdiri. Faqal, apa nasihatnya Nabi setelah mendengar laporan itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Ada di antara kalian yang bikin lari orang. Ada di antara kalian itu yang bikin lari orang. Ya, lari makmumnya. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Apa kata Nabi? Kalau memang kalian itu mengimami manusia, maka yang ringan-ringan saja. Yang ringan saja. Kenapa? Fa inna min waraihi, karena di belakang kalian itu ada al-kabir, orang yang sudah sangat tua, sudah loyo, sudah sesepuh, sudah lemah badannya, wad daif, sudah lemah, wazal haja, dan punya hajat. Itu Nabi marah itu orang tadi yang imam panjang itu Pak. Ya, jadi kalau di Istiqomah ini mau pijamak di mana? Di masa Nabi Pak ada tempat mengeluh dan Nabi memberikan solusi. Ini juga Pak, betapa baiknya itu berjamaah, betapa baiknya itu baca ayat, betapa baiknya itu membaca bacaan-bacaan, tapi dalam hal-hal tertentu itu diringankan karena rangka menghargai orang lain. Jadi jangan egoisme pada satu hal. Kadang hal lain itu Pak diangkat, kadang hal lain itu diturunkan karena sebuah kepentingan dan sebuah keadaan. Hebat sekali Islam ini Pak kalau kita pahami seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.